Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Sudah gila ya? Mau tahu di mana wajah saya ini, Pak? Di jemaat, di gereja, di jalan-jalan, semua orang Kristen menghina, sudah ada pendeta gila. Memang Pak Rektor, saya ini memang dari masyarakat bisa yang mengenai di Indonesia. Sampai kepala saya parakan, sempat saya berdiam di Martapura, lagi dari satu kabupaten ke Aceh, di Martapura ke Kalimantan. Karena di saya parakan oleh raja saya, dapat kasih mati. Jangan dikasih sisa, pokoknya bunuh. Lari saya kemana-mana, menghindar. Ya Allah, ya Rabbi, sampai kapan penderitaan ini harus berakhir? Berdoa kepada Allah. Akhirnya kami Pak Rektor tinggal di Kampung Beting, Jakarta Utara, Kampung Pemulung Sampah. Tinggal di situ saja. Kalau Pak Rektor mau tahu selama saya menghilang, saya kerja bangunan, saya memungut botol-botol aqua. Saya tidak mampu menceritakan. Sampai kami sekeluarga penyakit sumber habis. Mandi tidak ada air kecuali beli, makan tidak punya uang. Sementara saya di Kristen, begitu usaha saya. Ini untuk mempertahankan kebenaran. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin saja belum benar dihadapkan oleh penderitaan yang seperti itu. Saya katakan kepada Allah, kalau agama Islam ini benar, kenapa saya menderita begini? Lepaskan saya. Kalau tidak, sekaligus angkat jiwa kami, bunuh, matikan kami semua, satu keluarga ya. Bukankah kau berhak mengambil nyawa manusia? Karena sudah tidak tahan begitu berat penderitaan yang harus kami hadapi. Makan susah, tempat tinggal tidak ada, hidup di atas rel kereta api. Itulah sebabnya saya tidak suka kalau ada mu'alaf di Indonesia ini. Banyak orang mengidentikan mu'alaf itu dengan tinta-tinta. Kenapa? Saya katakan kalau Anda pendidikan formalmu cuma SD, jangan coba-coba masuk Islam atau modal cuma karena kawin. Segala sesuatu yang ada di dalam kitab ini harus dengan ilmu. Man salaka tariqan ilal ilmi, sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, kata Nabi, maka Allah akan membuatkan jalan menuju surga. Ibadah di dalam Islam ini serba dengan ilmu. Saya pertama kali sholat dari pendeta, saya sholat sembahyang tidak pakai ilmu. Bahkan sampai saya masuk Islam di sunat karena sakit pakai sarung. Selama 2 minggu saya tidak bisa pakai celana. Saya sholat berdiri khusus sama rektor, terpaksa saya suruh istri saya, "Mah, kamu jadi imam." Istri saya tanya berapa rakaat? 20 rakaat. Karena saya pikir semakin banyak rakaat semakin banyak berkah. Ini pertama kali saya masuk Islam, ibu bapak memang tertawa. Istri saya tanya, di mana kiblat? Saya bilang sana kiblat. Istri saya, Pak Rektor, di mana ada di dalam kamar itu kiblat. Dasar mejas kafir begitu memang. Tengok di sana ada dia tanya sama saya, berapa rakaat? Wah, 20 rakaat. Ini sholat subuh. Dia bilang banyak banget. Iya memang harus banyak supaya banyak berkat yang kita terima. Kamu lihat baik-baik, gereja sudah musyrik kita, tidak punya apa-apa kita sekarang. Kita sholat minta kepada Allah. Sujud 20 kali. Kata pembimbing saya, Pak Komandan Sofak Yai, dan mengatakan, Pak Yai, salah sholat begini. Kiblatnya bukan di sana, di sana. Saya bilang, maaf Pak Yai, saya pikir kemana ada di dalam kamar itu kiblat. Karena baru 3 hari masuk Islam, saking sukanya saya sholat, walaupun salah, daripada bapak ibu sudah dari nenek moyang Islam. As-salatu khairun minan naum. Padahal rumah dengan masjid cuma 2 langkah. Nah, itu sudah tahu sholat. Mana sholat? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan sholat. Artinya, celakalah orang-orang yang sholat itu mungkin tahu ada waktu sholat, tidak sholat. Ini yang membuat orang Islam miskin. Di saat kita memohon kepada Allah, ridha dari Allah.
Katanya akhir Oktober ini Coro ini mau lawan saya. Jangan sampai kedua kali lagi seperti dulu. Istri saya dan saya sudah menunggu sampai make upnya terhapus. Tidak datang tuh Esra Coro itu mau berdebat dengan saya. Ya, dia pintar membangun sensasi, dia pintar membangun sensasi di publik seolah-olah saya ini takut berhadapan dengan dia. Saya sudah berkeliling Indonesia, dia balik ini fakta. Pak Yahya lari berdebat dengan saya. Dia yang tidak hadir waktu debat. Makanya ini ada Abdullah Wasian Foundation yang buat di Surabaya. Tangkap dia, jangan sampai dia lari kali ini. Tegang, lalu publik akan melihat siapa yang ahli nanti. Ya, saya mau tunggu ini. Ada pendeta mau antar nyawa mau debat ini. Iya. Allahu Akbar. Ilmu Islam aja begini susah, saya cepat sekali memahami. Apalagi ilmu dusta begitu. Marah cuma gara-gara salib. Yang paling paham soal salib itu bukan Ustadz Somad, bukan juga si kafir yang ngomong di YouTube itu, Esra Coro itu bukan. Yang paham soal salib itu nih yang lagi bicara. Salah ganggu, kamu salah ganggu, Kir. Kalau mau ganggu yang ahli. Betul apa betul? Tapi proses mengganggunya jangan di YouTube. Karena kalau ahli tidak berdebat di YouTube. YouTube itu buta huruf pun bisa profesor. Kalau mau berdebat, bikin surat ke Majelis Ulama Indonesia. Kami dari Persekutuan Gereja Indonesia menantang itu ahli katanya. Ini kan ceramah saya. Saya menantang seluruh pendeta berdebat di TV One atau di Metro TV. Bikin surat. Kalau bicara soal Quran dan hadis, bertanyalah kepada Ustadz Somad. Kalau salib di sini yang kalian serang, salah serang kamu ah. Sini yang kalian serang. Mau dengar cerita salib? Tahun 65 sebelum Masehi, Romawi sudah menduduki Urusalimu atau disebut oleh orang awam Yerusalem. Karena dalam penulisan abjad Ibrani tidak mengenal vowel huruf hidup, dia mengenal konsonan. Abjadnya alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, let, yot, taf, lamet, lendon, samek, ayin, tusade, kopresi, sintop. Kalau di dalam Islam tidak ada sakal. Kalau di dalam Islam tidak ada vowel. Kalau dalam Islam tidak ada alif doma, alif kasro, alif ta. Tidak. Dalam bahasa Ibrani pun tulisannya sama dari kanan ke kiri. Yang saya ungkapkan ini, jangan kan pendeta yang ada di Medan sini banyak pendeta yang memang paham pengantar bahasa Ibrani. Kalau yang ngomong di YouTube yang Soro itu Esra Coro yang menentang saya, jangankan menyebut bahasa Ibrani, berbicara bahasa Ibrani, abjadnya pun dia nggak hafal itu. Ini yang ahli. Romawi menduduki Yerusalem 65 sebelum Masehi. 65 sebelum Masehi ada satu hukum yang diperankan oleh Romawi. Apa itu? Melihat kejahatan manusia, hukuman yang mereka berikan adalah eksekusi mati dalam cara disalib, the crucifixion. Disalib. Dari sebelum Nabi Isa lahir datang ke bumi sudah ada hukuman salib. Ini supaya jemaah paham. Begitu datang Al-Masih. Tahun berapa Al-Masih datang? Katanya 25 Desember. Kawan, 25 Desember itu hari kelahiran anak dewa matahari. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 6 pada tahun 6 Masehi. Orang yang mentuhankan Isa itu adalah orang yang lahir pada tanggal 2 Masehi. Dari Tarsus Asia Kecil, namanya Paul, nama latinnya adalah Saulus. Kenapa dia tidak ucapkan begitu kalau dia pendeta? Kalau pendeta berarti ahli. Begitu Nabi Isa dilahirkan, Herodes sebagai raja curiga. Wali kota Yudea pada itu Pontius Pilatus, itu di luar kepala saya. Mau Pontius Pilatus, Capticus, Spiritus. Begitu Nabi Isa dilahirkan dengan cara yang spektakuler. Kenapa? Karena 3.500 tahun ke sini tidak ada lagi nabi di tengah Bani Israel. Terangkatnya Musa, diangkat menjadi nabi. Begitu Musa wafat, 3.500 tahun kemudian barulah datang nabi dengan cara yang spektakuler, dilahirkan dengan proses tanpa proses biologis, tanpa makna konotasi seks. Artinya Nabi Isa dilahirkan tanpa melalui persetubuhan laki-laki dengan lahir Nabi Isa. Di tengah-tengah malam datang malaikat. Malaikat menjemput, memberikan kurnia yang besar kepada Maryam. Pagi-paginya Maryam bangun, hamil. Kira-kira kalau perempuan berlawan boleh nggak begitu? Pagi langsung hamil.
harus dipompa dulu kan. Ini Maryam nggak bu, nggak ada yang pompa. Lalu Maryam bersembunyi di mana untuk melindungi kandungannya. Ada dua versi dengan cerita ini, memang lelucon tapi bagus. Jadi pembelajaran supaya jangan bicara salib kalau tidak mengerti soal. Maryam bersembunyi di bawah pelepah kurma. Di versi Kristen, Maryam lari di kandang binatang. Innalillahi. Sejarah dari mana di kandang binatang? Allahu Akbar. Subhanallah, terlalu merendahkan Nabi Isa. Lalu Maryam bersembunyi di tengah-tengah terik matahari yang panas. Datanglah malaikat Jibril. Ya, apa ini? Ente pulang ya? Saya takut Il. Kenapa takut? Di Yahudi Israel sampai hari ini ada 3 hukum rajam. Ketemu wanita berzina, hamil tanpa suami, rajam dengan batu. Ketemu anjing, rajam dengan batu. Hukum yang ketiga, hukum rajam di Israel, ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Kenapa? Karena wanita hamil tanpa suami, anjing, hewan anjing, dan orang kusta dianggap kutukan najis, maka harus dirajam dengan batu. Mereka mau merajam. Maryam takut pulang ke rumah. Saya takut pulang ke kampung, kata malaikat Jibril, malaikat pemberi wahyu. Pulang saja ya. Orang tuamu menunggu dunia besar yang akan terjadi bagi jalan tauhid kehidupan Bani Israel. Pulang Maryam ke rumahnya, sudah dilihat oleh ahli Taurat, orang-orang Yahudi, ahli kitab, dan ada satu ahli astronomi pada waktu itu, ahli perbintangan yang telah melihat hal itu. Kelompok Majusi, orang-orang Majus. Kalau di Kristen disebut orang-orang Majus, kalau di Islam disebut dengan Majusi. Ini sejarah di luar kepala kalau pendeta, sehingga saya nggak mengungkapkan begini, supaya ini manusia goblok ini paham. Iya ya. Oh, kita ustaz-ustaz ini lengkap dengan jubah masing-masing. Ada yang jago hadis, ada yang jago soal kafir. Kalau begini-begini, jangan, itu memang bidang saya. Ampun, dibagi-bagilah. Turun ayat itu, pulang Maryam, tapi takut-takut si Maryam. Datang ke rumah, tidur di tempat ringan. Waktunya untuk melahirkan. Tahun 2016, Habib Rizik pernah dilapor. Seluruh mahasiswa Kristen melapor Habib Rizik. Padahal beliau cuma bertanya, kalau Nabi Isa dilahirkan, siapa bidan yang menangani? Marah si kafir. Kalau saya pada waktu itu masih kafir, saya akan jawab, yang melahirkan, yang menuntun untuk kelahiran bayi Isa ini, atau dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua Hamashiach ini adalah Ananias beserta istrinya. Karena istri Ananias itu ahli Maria kebidanan. Paham? Jadi nggak usah marah. Yang menuntun Maryam, yang membawa Maryam melahirkan bidan yang bernama Ananias dan istrinya. Begitu lahir Nabi Isa, sesuai dengan adat istiadat orang Israel, 8 hari Nabi Isa dilahirkan, langsung disunat. Mana Ustaz pembenaran itu? Baca saja dalam Lukas pasal 2, kitab Kristen ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Di Makassar saya pernah ceramah begini, ada kafir yang tersinggung. Saya bilang Nabi Isa disunat, orang Kristen nggak sunat. Nabi Isa masuk surga, orang Kristen ke neraka. Marah dia. Omong kosong tuh Yahya itu. Nggak betul tuh Yahya itu. Nabi Isa dibaptis. Pak RT lapor, Ustaz, dia marah-marah Ustaz. Katanya tidak ada Nabi Isa disunat. Dia ada Alkitab nggak di rumah? Ada. Ayo kita serang ke rumahnya. Ambil kitabmu. Ada berapa banyak di rumahmu? Ada 4. Turunkan semua. Yang dari terjemahan British London, silakan turunkan. Yang dari bahasa Jerman, Dutch, Belanda, baca. Lukas pasal 2 ayat 21. Coba kau baca. Yesus dibaptis atau disunat? Dia baca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan dan terus saya bilang, enggak, kenapa? Hei, jangan salahkan saya kafir, salahkanlah pendetamu, dia sudah ajar salah kau. Kau cuma didengkot, saya ini sudah didengkotnya, mbahnya, datuknya kafir. Kau pegang Alkitab, saya tak punya. Saya tahu isinya semua itu. Menafsirnya secara letter-letter, alegoris, historis, kritis, sistematis, teologis, dan pandangan antropomorfistis. Saya dalam simbol-simbol Kristen. Karena saya rektor di sana lama.
Saya kira ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu agenda dakwah saya. Tadi subuh sudah, zuhur sudah, malam ini terakhir, besok di UISU, Universitas tertua di Sumatera, dalam representasi and testimoni. Tahu siap di sana jam 9 pagi, siangnya insya Allah ada kajian zuhur, malam di Masjid Al-Hikmah. Itu saya tadi ngomong, Pak, tanggal 3 itu di Kampar Riau. Saya sudah lihat Google Maps. Hati-hati kamu, bisa nggak daratnya begitu jauh? Insya Allah. Mohon doa dari jemaah supaya kami tiba di Kampar. Dari Kampar Riau, tanggal 4, 5 di Jambi, 6 di Citraden Palembang, 7 di Ulu Jami Tangerang, 8 Jadwal Jakarta, 9 sampai 11 di Bandung, 12 Purwakarta, 13 istirahat, 14 sampai 17, 18 di Batam. Kembali lagi ke Medan sini, insya Allah. Oktober awal saya ke Solo, dan pertengahan Oktober itu saya di Surabaya. Katanya akhir Oktober ini Soro ini mau lawan saya. Jangan sampai kedua kali lagi seperti dulu. Istri saya dan saya sudah menunggu sampai make upnya terhapus. Tidak datang tuh Esra Soro itu mau berdebat dengan saya. Ya, dia pintar membangun sensasi, dia pintar membangun sensasi di publik, seolah-olah saya ini takut berhadapan dengan dia. Saya sudah berkeliling Indonesia, dia balik ini fakta. Pak Yahya lari berdebat dengan saya. Dia yang tidak hadir waktu debat. Makanya ini ada Abdullah Wasian Foundation yang buat di Surabaya. Tangkap dia, jangan sampai dia lari keliling. Tegang, baru publik akan melihat siapa yang ahli nanti. Ya, saya mau tunggu ini. Ada pendeta mau antar nyawa mau debat ini. Iya. Allahu Akbar. Ilmu Islam aja begini susah, saya cepat sekali memahami. Apalagi ilmu dusta begitu. Boleh nggak orang pidato ceramah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak? Nabi di Islam ini merupakan kesimpulan konsep dakwah dengan unsur balaghah Arabik. Dia harus menggunakan bahasa Arab dalam membaca ayat-ayat pun mempunyai